Itu ya. Tuh. Kamera kan putusin kan ya. Tahan. Ini bukan saya yang mulai awalnya ya. Terus saya memang di situ saya bales, saya bilang lebih gede dosa Anda, Bu. Di sini dibales lagi sama dia. Aduh, lain yang paling suci. Ibu Anda sendiri aja Anda omong-omongin, katanya tidur sama laki-laki bertiga dengan Anda. Itu kan yang Anda bilang. Itu kan yang Anda bilang dengan saya, Kakak, kalau Anda lupa masih banyak yang harus saya ingatkan lagi nih. Saya sih pengennya tuh untuk ketemu secara langsung, tapi beliau bilang, beliau mengatakan bahwa beliau sedang ada urusan keluar kota, dan juga di hari yang sama juga katanya ibunya sakit. Oke, kita paham itu. Saya jujur, saya pun sekarang lagi sakit. Sekarang saya sakit, tapi saya mencoba untuk kooperatif ya, supaya masalah ini cepat selesai. Di tengah berbagai kontroversi yang terus mengiringi namanya, Vicky Prasetyo kembali terseret ke dalam persoalan baru. Kali ini, sang mantan istri Kalina Oktarani akhirnya buka suara mengenai konflik yang sudah cukup lama bergulir. Kalina mengaku sempat mendapat tudingan pencemaran nama baik dari ibunda Vicky. Meski persoalan tersebut sudah bergulir cukup lama, Kalina mengaku masih membuka pintu mediasi demi mencari jalan damai yang dianggap sebagai solusi terbaik. Namun, rencana yang semula diharapkan menjadi titik terang justru berakhir di luar dugaan. Pertemuan yang sudah disiapkan sebagai ajang untuk meluruskan kesalahpahaman sekaligus mencari penyelesaian bersama mendadak batal menjelang pelaksanaannya. Kondisi itu membuat Kalina tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya karena pihak yang ia nantikan untuk hadir dan berdialog secara langsung ternyata tak pernah datang. Lantas seperti apa pengakuan Kalina Oktarani terkait kronologi awal mula perseteruan dengan mantan mertuanya itu? Itu ya. Kamera kan putusin kan ya. Tahan. Ini bukan saya yang mulai awalnya ya. Terus saya memang di situ saya bales, saya bilang lebih gede dosa Anda, Bu, gitu. Nah, di sini ada sahabat saya. Ibu siapa yang komentar? Bisa dijelaskan? Dari di sini yang komentar adalah Ibu Emma Fauziah 85. Nah, beliau adalah ibu dari mantan suami saya, gitu. Nah, di sini dibales lagi sama dia. Aduh, lain yang paling suci. Ibu Anda sendiri aja Anda omong-omongin, katanya tidur sama laki-laki bertiga dengan Anda. Itu kan yang Anda bilang. Itu kan yang Anda bilang dengan saya, Kakak, kalau Anda lupa masih banyak yang harus saya ingatkan lagi nih, kata beliau. Saya sih pengennya tuh untuk ketemu secara langsung, tapi beliau bilang, beliau mengatakan bahwa beliau sedang ada urusan keluar kota, dan juga di hari yang sama juga katanya ibunya sakit. Oke, kita paham itu. Saya jujur, saya pun sekarang lagi sakit. Sekarang saya sakit, tapi saya mencoba untuk kooperatif ya, supaya masalah ini cepat selesai. Kalau dibilang kecewa, ya ada rasa kecewa. Tapi balik lagi masa orang sakit itu kita paksa. Walaupun di hari itu juga ada postingan ibundanya bersama ada salah satu vokalis band kita gitu ya. Itu nggak tahu foto kapan ya, tapi ada postingan itu. Dan kedua, satu hari setelah itu pun kamu juga saksinya, dia juga datang kan ke acara pemakaman salah satu teman kita, ibundanya teman kita juga, dia ada di situ. Maksudnya kenapa tidak bisa meluangkan, kita nggak butuh waktu lama kok. Berapa lama sih? 1 jam. Oke, kalau misalkan dibilang gue cuma punya waktu 1 jam, oke, nggak ada masalah. Kita akan 1 jam itu kita akan padetin, udah gitu. Itu aja sih maunya saya. Dan juga esoknya dia dan ibunya ada di salah satu live ya, di salah satu stasiun TV juga. Kenapa bisa datang? Kenapa di sini sekarang nggak bisa? Oke, kita pahami juga. Kita tunggu sampai dia bilang hari Rabu jam 1 di kafenya. Sekarang kita udah datang ke sini, ternyata juga dihubungin dari semalam itu sangat sulit. Tidak ada respon, dan sampai tadi pun Bang Dhani juga coba hubungin beliau, tapi tidak ada respon sampai Bang Dhani memberikan voice note
dibalas sama beliau bahwa katanya sedang lagi ada perjalanan ke Jawa gitu. Perjalanan ke Jawa yang saya pikir kok kayaknya mendadak sekali. Kenapa nggak dari semalam? Paling tidak responlah kami gitu. Hargailah kami loh di sini. Kami juga butuh. Kita nggak lagi pengen ribut. Saya nggak lagi cari sensasi. Maaf ya kalau misalkan dari pihak sana bilang saya tuh mungkin nanti sampai saat ini nanti kan juga dipanggil ke TV. Enggak, bukan itu yang saya mau. Saya cuma kalaupun saya datang ke TV atau kalaupun saya sekarang ada di infotainment itu karena saya hanya pingin klarifikasi. Saya pingin bahwa tolong udah ya, kita sudah selesai. Silaturahmi insya Allah bisa tetap berjalan, tapi saya nggak mau lagi ada urusan gitu. Dan juga tolong jangan colek saya lagi gitu loh. Jadi di sini saya juga bukan menjual air mata yang seperti mungkin pernah dikatakan tentang saya gitu. Enggak, saya punya keluarga. Bagaimanapun saya punya anak, saya juga nanti punya keturunan, anak saya akan menikah, saya punya cucu. Saya nggak mau ada lagi berita-berita miring tentang saya gitu. Dan juga jejak digital itu kan tidak bisa hilang ya. Jejak digital tidak bisa hilang. Jadi saya hanya mau meluruskan aja, yuk kita mediasi, yuk kita ketemu secara kekeluargaan gitu. Di saat banyak pihak menunggu kehadirannya, Vicky Prasetyo justru memilih menyampaikan permintaan maaf dari kejauhan. Lewat sambungan telepon dan video call, Vicky menyampaikan penyesalannya atas polemik yang terjadi. Di hadapan awak media, ia juga menyampaikan permohonan maaf, baik atas nama dirinya sendiri maupun sang ibunda, Emma Fauzia, yang sempat menjadi sorotan akibat komentar yang memicu kesalahpahaman di media sosial. Vicky menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya memiliki niat untuk hadir, namun harus membatalkan rencana tersebut karena sedang menempuh perjalanan ke Jawa Tengah demi memenuhi keperluan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Dan oleh Mas Vicky, aku mohon maaf sebelumnya di Jawa Tengah. Yang pertama, aku mewakilkan Ibu Emma Fauzia. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Mbak Kalina, juga Bang Dhani sebagai kuasa hukum dan lain-lainnya. Ya atas mungkin ada selisih komen atau komunikasi yang kurang berkenan di Mbak Kalina. Aku secara pribadi mewakilkan Mama Emma mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya semoga setelah ini jadi pembelajaran untuk kedepannya bisa lebih hati-hati buat menggunakan sosial media juga atau apapun atau yang menyangkut tentang ya ketidakperkenanan lah dan lain-lain gitu. Itu aja sih dari saya sebelumnya. Ya ada Mbak Kalina juga tuh. Ya Mbak Kalina dan kuasa hukumnya, Mas Dhani dan tim semuanya dan lain-lain. Ya sekali lagi atas nama ibunda saya, Mama Emma, mohon diperkenankan untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya kemarin ya kita namanya anak dan ibu ya pasti udah mengambil sikap duluan lah. Tapi aku juga udah koordinasi dengan Mama Emma gitu. Udahlah nanti aku memang ada momen yang waktu yang tepat banget, nanti pasti aku akan ya ketemu juga lah sama Mbak Kalina juga gitu loh, sama tim kuasa hukum juga, karena sejauh ini juga nggak ada konflik yang bagaimana aja sih gitu. Itu aja sih Mbak. Tujuan kita di sini adalah mau mempertemukan Mbak Kalina dengan Emma Fauzia. Apakah sebelum itu mereka punya masalah kecil ataupun itu kita mau selesaikan apa masalahnya ya, sampai Ibu Emma Fauzia ini melantarkan bahasa-bahasa yang sangat merugikan. Saya kira ini juga fitnah juga ada, pelecehannya juga ada karena ini seorang perempuan, body shaming juga. Maka dari itu kita masih tetap ingin mediasi itu tetap akan kita lakukan. Di tengah proses mediasi yang belum juga menemukan titik terang, Vicky Prasetyo justru kembali diterpa kabar yang tak kalah menghebohkan. Kali ini, namanya ikut terseret dalam laporan dugaan penipuan investasi yang diajukan 3 orang perempuan ke Polres Bekasi. Ketiga pelapor, yakni Ibu Gusti, Ibu Juliana, dan Ibu Elita, mengaku awalnya tergiur dengan penawaran investasi yang disebut-sebut memiliki prospek keuntungan besar. Mulai dari bisnis kafe hingga proyek lahan mini soccer, semuanya direpresentasikan sebagai peluang usaha yang menjanjikan.
Namun, seiring berjalannya waktu, keuntungan yang dijanjikan tak kunjung terrealisasi. Yang tersisa justru klaim kerugian dengan nilai yang fantastis. Dalam pengakuannya, Ibu Gusti dan Ibu Elita mengklaim masing-masing mengalami kerugian mencapai 2,3 miliar rupiah. Sementara itu, Ibu Juliana mengaku kehilangan dana sekitar 600 juta rupiah yang disebut berkaitan dengan investasi proyek lahan mini soccer dan Bekasi Fair. Hari ini kami dari kuasa hukum teman-teman para korban dari VP, dari Theodora Law Office, kami membantu teman-teman yang mengalami kerugian. Ya, dalam hal ini FVP sudah meminjam uang, sudah meminta untuk investasi dan lain sebagainya, tetapi pada intinya awal mula perjanjian mereka dan kesepakatan mereka itu tidak direalisasikan. Dan dengan begitu ditagih berkali-kali, akhirnya blunder. Kita mengambil keputusan untuk datang ke Polres Metro Bekasi untuk membuat laporan. Dan terkait dengan penipuan, karena kan ini sudah memiliki unsur penipuan, merayu, ya kan, menjanjikan. Ternyata investasi yang diminta dari para korban itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Ya, bisa dibilang alasan apapun yang pelaku katakan, intinya kan sudah bergaya hidup hedon lah. Ternyata apa yang sudah dijanjikan kepada para korban ini tidak direalisasikan. Seperti usaha dan lain sebagainya tidak disupport, banyak hal. Tapi itu nanti kita klarifikasi yang lebih panjang setelah next, ya. Soal masalah Vicky dilaporkan, ya kalau memang ada yang merasa dirugikan silahkan, tapi apa bisa dibuktikan? Kan semua kan soal pembuktian ya. Orang melapor belum tentu benar, belum tentu seseorang dinyatakan bersalah. Kan semua itu ada hubungan, pasti ada kerjasama sebelumnya kan gitu. Bicara tipu gelap ini kan harus dibuktikan apa yang ditipu, ada digelapkan. Apakah ada perjanjian atau tidak, uang digunakan untuk apa, disepakati sebelumnya seperti apa, kan itu yang dikejar. Jadi total kerugian saya perlu sampaikan bahwa kalau dari Ibu Gusti ini totalnya 2,3 miliar. Kalau dari Ibu Juliana 600 juta, dari Ibu Elita 2,3 juga. Belum lagi yang lain menyusul, kita tidak tahu. Kami di sini, saya pribadi, saya Gusti, saya ini ada 3 kasus untuk Vicky Prasetyo, maaf VP, ya. Saya sebut inisial VP. Ini 3 kasus. Yang pertama, saya itu dulu adalah pertama kalinya saya bertemu dengan beliau itu saya ini adalah penyewa lapangan mini soccer. Kemudian saya diajak oleh adiknya N itu untuk berinvestasi di mini soccer tersebut. Dia di bulan Januari 2023. Nah, investasi tersebut saya masukkan dana senilai 500 juta di tahun 2023 bulan Januari. Unsur penipuan menurut saya sendiri adalah bahwa dia mengaku tanah tersebut tanah dia. Usaha tersebut tertera di kontrak pun usaha oleh pihak pertama. Pihak pertama itu PT-nya beliau. Tetapi ternyata di ujung-ujungnya ketika bulan Mei, bulan Juni 2023, datanglah pemilik aslinya menemui saya yang mengatakan bahwa lapangan tanah tersebut milik dia, mini soccer tersebut milik dia, milik orang ini. Korban satunya lagi ini. Nah, dari situ saya baru terbongkar nih, ternyata di bulan Januari 2023 tanah ini lagi dalam proses agunan dengan bank swasta. Dan tanah tersebut di bulan Januari 2023 harusnya dikosongkan. Tetapi kenapa di Januari 2023 oleh adiknya adiknya ini yang berinisial N ini menawarkan kepada saya untuk diinvestasikan. Begitu juga kasusnya dengan teman saya, Mbak Juli. Jadi kalau saya ini di mini soccer, yang Mbak Yuli ini di area konser dan kafe di daerah situ. Yang membangun bukan beliau, yang membangun korban satu lagi yang harusnya hadir hari ini tapi izin tidak hadir. Kemudian berjalannya waktu itu di bulan
Februari itu ada ulang tahun Kota Bekasi tahun 2023, namanya Bekasi Fair. Nah, waktu itu adiknya ini, saya belum kontak-kontakan dengan VP ini. Saya belum kontak-kontakan, adiknya ini, si N ini merayu saya, membujuk saya untuk berinvestasi, memodalkan uang senilai 500 dengan keuntungan nanti ditambah 50, katanya gitu. Akhirnya pinjamlah dana kepada saya. Total berjalannya selama 5 hari itu kurang lebih 1,3 M. Hingga detik ini saya belum dibayar. Yang ketiga, maaf, itu terkait dengan pinjaman pribadi dia. Dia bilang ada ibunya sakit lah, saya terus udah gitu gaji THR karyawan dan segala macam. Dia pinjam 390 something, hampir 400. Dia bilang kasih ke saya cek isinya 500 juta, cek 500 juta. Saya bilang, buat apa 500 juta, pinjamnya nggak segitu, nggak apa-apa, disimpan aja. Masih ada bukti WhatsApp-nya juga. Nah, dari situ ketika tenggat waktunya cek tersebut bisa dicairkan, ketika saya cairkan ternyata isinya kosong. Nah, dalam proses dari 2023 sampai dengan saat ini, saya sudah berusaha menagih. Ada Vicky membayar kepada saya, VP ini membayar kepada saya mencicil 5 juta, 10 juta. Jadi yang di 2023 itu kurang lebih 35 juta, 2024 35 juta, 2025 35 juta, 2026 ini 10 juta. Jadi baru 80 juta yang saya terima, kurang lebih 80 juta hingga saat ini. Pada saat itu kami menjalin hubungan baik. Saya menjalin hubungan baik dengan VP ini, berteman gitu loh. Bahkan anaknya juga suka mampir di rumah, nginep di rumah. Kami biasa saja. Nah, saya tidak ada pikiran negatif tentang itu. Teman kami yang tidak bisa hadir pun sudah sempat melaporkan ini ke Polda Metro Jaya, betul, di tahun 2024. Nah, itu juga kita minta di follow up lagi, Kak. Masih bisa dihubungi sampai dengan hari Sabtu minggu lalu pun saya masih menghubungi, masih mencoba menagih ke beliau, tapi beliau tidak ada respon. Jadi ya itu, niatan saya kemari itu tidak ada responnya. Dia tuh nanti ya hari Selasa, tapi ternyata tidak. Besok ya jam 12 siang, tapi ternyata tidak gitu loh. Dan mundur ya, hingga dari 2023 hingga sekarang saya merasa diacuhkan sama beliau. Jadi seperti dipermainkan. Saya merasa seperti itu gitu. Di balik berbagai persoalan hukum yang belakangan terus menyeret namanya, Vicky Prasetyo rupanya juga masih dihadapkan pada konflik pribadi yang hingga kini belum benar-benar usai. Hubungannya dengan istri Siri Feng Feng masih menjadi sorotan setelah perempuan tersebut mengaku sempat ditelantarkan. Kini, di tengah polemik yang masih bergulir, Feng Feng dikabarkan tengah bersiap menyambut kelahiran anaknya dari Vicky. Kabar itu pun memunculkan tanda tanya mengenai seperti apa tanggung jawab Vicky menjelang momen kelahiran sang buah hati. Menanggapi hal tersebut, Agustinus Nahak selaku kuasa hukum Vicky akhirnya angkat bicara. Ia menjelaskan sikap dan komitmen kliennya terkait tanggung jawab sebagai calon ayah di tengah polemik yang masih bergulir. Belum ada info untuk lahirannya, belum, karena kan melahirkan kan disepakati kan di Semarang. Sehingga memang untuk biaya rumah sakit dan lain sebagainya memang sudah disepakati juga bahwa nanti Vicky yang akan memfasilitasi itu, rumah sakitnya ditunjuk atau diminta istrinya mau di rumah sakit di Semarang ya, diikuti. Vicky juga menyesuaikan karena itu anaknya Vicky, jadi Vicky bilang itu kan anak saya, tentunya kan saya harus bertanggung jawab. Tapi dia sangat sayangkan kenapa komunikasinya bagus, tapi di publik Vicky dianggap menelantarkan. Nah, ini yang menurut Vicky ini sangat tidak tepat dan sangat tidak baik untuk nama baik Vicky sebagai seorang presenter atau juga public figure kan gitu. Belum tahu, tapi kalau misalnya istri mau melahirkan, pasti tentunya Vicky kan sudah bilang bahwa saya ini bertanggung jawab karena ini yang dikandung anak saya. Tentunya kan saya sebagai bapaknya kan bertanggung jawab dan juga sebagai suami. Tapi yang disesalkan tuh kenapa ya komunikasinya baik, bahkan sebelum dia speak up tuh 2 hari sebelumnya mereka masih komunikasi. Kenapa hal seperti tersebut akhirnya jadi viral di publik dan nama baik Vicky juga akhirnya jadi masalah, apalagi kan dia sebagai public figure dan politisi kan. Ya tentunya kan harusnya dijaga lah. Toh kalau
ada hal-hal yang memang masih bisa dikomunikasikan, kenapa harus lewat press conference, bahkan juga mengundang media untuk menyampaikan hal yang sebenarnya tidak ada gitu loh. Toh kalau memang ada ya komunikasikan bersama lah. Toh juga komunikasi WA masih berjalan, teleponnya masih, kecuali Vicky sudah menutup teleponnya, WA-nya mungkin beda cerita atau sudah diingatkan berkali-kali tapi masih tidak respon. Nah, itu mungkin bisa speak up. Saya sendiri juga sebagai Dewan Etik Pelindungan Perempuan, tentunya kan hak-hak perempuan kan harus juga diperhatikan. Saya bilang sama Vicky-nya seperti itu, bahwa tanggung jawab seorang laki-laki, suami memang harus dipenuhi, ya kan? Supaya si wanita yang kita jadikan istri itu juga harus mendapatkan perhatian. Karena mereka dua ini kan tinggalnya kan jarak gitu loh. Jadi lebih banyak video call atau telepon atau berkunjung, salah satunya berkunjung itu yang selama ini mereka lakukan kan gitu. Pasti kita pengen kan ekspresi. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.